Hapunten teteh, kita itu boleh marah ketika hak kita diambil oleh orang lain. Apakah di sana ada hak teteh yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi? Gak sopan banget sampai mengeluarkan kata-kata anjay. Nggak tahu saya yang nggak sopan, nggak tahu yang mana yang sopan. Yang termasuk tidak sopan itu sudah tahu itu bukan haknya, tetapi ketika diambil, dia marah-marah. Salah satu program Kang Deddy Mulyadi yaitu merapihkan bangli yang ada di sekitar jalan provinsi. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai Cianjur, tepatnya di daerah Puncak Pas, Warung Jajar. Pada awalnya, Kang Deddy Mulyadi ketika meninjau lokasi, alhamdulillah mendapat sambutan hangat. Ini saya sudah di Cianjur sama Pak Bupati ini Pak Bupati. Ibu ini asalnya nangis sama saya marah karena warungnya mau digusur. Tapi setelah diberikan solusi yang tidak punya rumah, alhamdulillah, karena dibangunkan rumah. Alhamdulillah. Yang perlu tempat tinggal dikontrakin dulu. Alhamdulillah. Uang kompensasinya sudah masuk, tinggal dicairkan. Ya, anu teu sanggup mah hiji aing mah. Mang neangankeun salaki jeung ini. Pokoknya mah gitu. Ibu mana tadi yang nangis ke saya, mohon maaf ibu sini. Mana tadi yang nangis? Mana sih? Iya. Ibu juga marah ke saya kan hapunten. Saya. Ibu hapunten ibu ya. Ibu boleh marah sama saya, ibu boleh. Tapi saya juga boleh menjelaskan sama ibu ya. Saya tidak akan nyakitin ibu, tidak akan nyusahin ibu. Ya. Pokoknya tugas pemimpin bukan nyusahin, buat jalan ya. Gitu bu. Mas beres. Iya nini rek naon ini. Yang nulising kenapa? Akan tetapi ketika proses penertiban bangli tersebut, ada beberapa warga yang menolak tempat jualannya ditertibkan.
Sehingga seorang nasionalis dia akan menangis ketika hutannya dibabat, seorang nasionalis dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk, seorang nasionalis dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Warnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Semoga ada hikmahnya dari ini semuanya. Presiden, sesuai hidup sorangan. Ada ini kawin bapaknya, hidung aing janda. Kawin hidung aing dari dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dengan ini menyatakan tidak menolak program pemerintah, justru kami membantu salah satu program pemerintah, yaitu mengurangi kesenjangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Kami hanya ingin agar Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, dan juga Bapak Bupati Dr. Wahyu, kami tidak meminta banyak. Kami hanya ingin Bapak meninjau kembali dan mempertimbangkan kembali pembongkaran warung, khususnya rest area sumber alam. Beri kami solusi yang terbaik, Bapak. Kami para pedagang, pegawai, dan semua yang menggantungkan hidupnya di sini sebagai mata pencaharian. Terima kasih. Tata jalur wisata Jalan Nasional, 160 bangunan liar di Puncak Pas dibongkar oleh Satpol PP. Sebanyak 160 kios ilegal di kawasan Puncak Pas Segar Alam dibongkar oleh petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 13 bulan 6 tahun 2026. Langkah tegas ini diambil demi menata keasrian dan kelancaran jalur transportasi Jalan Nasional. Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo, mengatakan setiap pemilik kios menerima kompensasi sebesar 10 juta.
atas pembongkaran bangunan yang berdiri di atas area terlarang tersebut. Pembongkaran hari ini menyasar 160 kios ilegal yang berdiri di sepanjang jalur puncak. Kegiatan ini merupakan penertiban lanjutan yang sebelumnya dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kata Joko. Ia menjelaskan pembongkaran dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP Jawa Barat, TNI, Polri, dan dinas terkait. Meski sempat mendapat penolakan, proses penertiban tetap berjalan dengan bantuan alat berat. Sebagian pemilik kios juga melakukan pembongkaran secara mandiri setelah menerima surat peringatan dari pemerintah. Joko mengatakan total kios yang telah ditertibkan mencapai 200 unit. Sebelumnya, penertiban dilakukan terhadap 40 kios di kawasan pertigaan Hanjawar hingga Ciloto Puncak dengan nilai kompensasi yang sama. Menurut Joko, sebagian besar bangunan yang ditertibkan tidak memiliki izin dan telah dibangun secara permanen sehingga harus dibongkar untuk mendukung program penataan kawasan wisata oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar bangunan berdiri tanpa izin. Sebelum penertiban dilakukan, kami telah melayangkan surat peringatan sehingga banyak pemilik yang melakukan pembongkaran secara mandiri. Sementara itu, sejumlah pedagang mengaku masih bingung menentukan lokasi usaha baru setelah kios mereka dibongkar. Mereka berharap pemerintah menyediakan lokasi relokasi agar tetap dapat melanjutkan usaha. Pemilik kios di kawasan Segar Alam, Ibu Yanti, usia 49 tahun, berharap pemerintah memberikan kejelasan terkait relokasi kompensasi bagi para pedagang terdampak. Kami berharap ada relokasi dan kejelasan terkait kompensasi yang diberikan pemerintah, kata Yanti. Itulah Baraya, pembongkaran di sekitaran daerah Cianjur dan Bogor, ya, agar supaya daerah-daerah tersebut, jalan provinsi tersebut lebih kelihatan lagi objek wisatanya, keindahannya, dan semoga juga para pedagang segera mendapatkan tempat terbaik untuk mereka juga mencari nafkah. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.